Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani dan Yarsyah. Di sini saya akan kembali membuat video Learning Journal part 13, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pada pertemuan di hari Selasa di tanggal 27 Mei 2025, giliran kelompok 3 yang mempresentasikan hasil makalahnya. Judul makalah dari kelompok 3 yaitu pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan pembaca. Di dalam makalahnya ada 4 pembahasan yang dibahas oleh kelompok 3. Yang pertama, definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Yang kedua, proses pembuatan berita dan artikel. Yang ketiga, etika penulisan berita dan artikel. Yang keempat, faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Materi yang pertama yaitu definisi dan konsep anatomi artikel dan berita. Pengertian dan anatomi artikel. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat dikaji kebenarannya untuk selanjutnya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Dalam menulis artikel terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu judul artikel. Judul artikel harus sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan. Yang kedua ada abstrak. Abstrak itu mencakup dasar masalah, metodologi penelitian, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga ada kata kunci. Kata kunci itu mencakup beberapa kata kunci yang relevan dengan isi artikel. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan itu mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan literatur penting. Yang kelima, metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu mencakup penjelasan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Ini mencakup subjek, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang keenam, pembahasan dan hasil penelitian itu mencakup uraian tentang temuan penelitian dan penjelasan ilmiah tentang literatur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu mencakup pernyataan singkat tentang temuan penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu tidak harus sama dengan literatur yang digunakan dalam penelitian. Pengertian dan anatomi berita. Menurut Gianni Joseph, berita adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebarluaskan melalui media massa. Struktur berita terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada headline. Headline adalah bagian pertama yang dibaca pembaca dan dapat memainkan peran penting dalam menarik perhatian pembaca. Yang kedua, subheadline. Subheadline adalah bagian kedua yang dibaca pembaca dan dapat memberikan lebih banyak konteks tentang topik berita. Yang ketiga ada body berita. Body berita adalah tempat di mana informasi utama disampaikan. Bagian ini harus ditulis dengan gaya yang jelas, ringkas, dan menarik, dan harus mencakup semua detail penting yang pembaca butuhkan untuk memahami topik. Yang keempat, conclusion. Conclusion adalah bagian terakhir dari artikel atau berita, dan dapat membantu menarik pembaca dengan memberikan ringkasan poin-poin utama atau memberikan pemikiran akhir. Pembahasan yang kedua adalah proses pembuatan berita dan artikel. Berita dan artikel merupakan suatu cara untuk menyebarkan informasi ke khalayak umum. Pesan yang disampaikan dalam berita dan artikel harus bersifat informatif dan kreatif. Selain informatif dan kreatif,
Ada 3 tahapan atau proses pembuatan berita dan artikel, yaitu yang pertama riset, penulisan, dan penyuntingan. 3 tahapan atau proses pembuatan berita dan artikel. Yang pertama ada riset. Riset adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Penelitian atau riset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu survei, eksperimen, ground, dan mix penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua ada penulisan. Penulisan artikel memerlukan pendekatan sistematis dan metodologis. Struktur umum yang digunakan adalah format IMRAD, yaitu introduction, method, result, dan discussion, yang mencakup judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, penulisan berita mengikuti prinsip jurnalistik yang ketat untuk memastikan akurasi dan objektivitas. Tahapan utamanya meliputi pengumpulan informasi, penerapan unsur 5W plus 1H, dan struktur piramida terbalik. Yang ketiga ada penyuntingan. Penyuntingan makna utama dalam proses pembuatan berita dan artikel, yaitu menyiapkan naskah atau tulisan yang sudah dibuat untuk siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, serta struktur kalimat. Pembahasan yang ketiga yaitu etika penulisan artikel dan berita. Menurut panduan etika akademik, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menulis artikel. Yang pertama, artikel hasil penelitian wajib dipublikasikan hanya sekali, baik melalui media cetak maupun digital, dan harus menghindari publikasi ganda. Yang kedua, jika penelitian didanai oleh pihak ketiga, maka sumber pendanaan perlu dicantumkan secara jelas. Yang ketiga, penulis dituntut menghasilkan karya yang orisinal, bukan hasil menjiplak atau plagiarisme, serta harus menjaga akurasi dan kebermanfaatan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, etika penulisan berita. Yang pertama, berbasis fakta. Berita yang disampaikan harus berasal dari fakta nyata dan bisa diverifikasi. Yang kedua, berimbang. Wartawan harus menyajikan informasi dari berbagai sudut pandang agar pemberitaan tidak berat sebelah. Yang ketiga, struktur penulisan. Dalam menulis berita harus memenuhi unsur 5W plus 1H dan menggunakan pendekatan piramida terbalik agar informasi utama disampaikan di awal. Pembahasan yang terakhir yaitu faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Keterlibatan pembaca adalah indikator penting dalam menilai efektivitas artikel di media massa. Keberhasilan konten ditentukan oleh kemampuan membangkitkan emosi, respon aktif, dan interaksi pembaca. Faktor-faktor penentu keterlibatan meliputi struktur tulisan yang menarik, topik yang relevan, kepercayaan pada media dan penulis, serta elemen interaktif dan visual.